ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع
atas segala nikmat yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak yang tersurat yang kita rasa ataupun kadang-kadang kita tidak merasa tentang nikmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Karena kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengambil pelajaran, melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menukil dari kitab Nasrul Ibad yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam makalahnya, yaitu diambil dari perkataan Ka'ab Al-Akhbari. Ka'ab Al-Akhbari itu adalah seorang ulama, tapi aslinya Ka'ab Al-Akhbari itu aslinya orang Yahudi, masuk Islam ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Al-husun lil mu'minin, ada benteng-benteng buat orang mukmin minasyaitan, yang bisa menjaga dari godaan syaitan. Kita ini gak lepas, makanya kita ini gampang sekali melaksanakan dosa, ya, berat sekali melaksanakan ibadah. Di situ yang namanya la haula wala quwwata illa billah. La haula artinya la hailun, bisa diartikan begitu. La hailun, tidak ada halangan, tidak ada bentengan kita, ya, untuk berbuat dosa. Wala quwwata, tidak ada kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah, illa billahil aliyyil azim, kecuali bentengan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita beruntung kalau seandainya, ya, kita bisa punya bentengannya. Jadi kalau benteng itu, ya, adalah satu magna, satu makan al-murtafi, tempat yang tinggi, yang kuat, yang pondasinya kuat. Nah, itu adalah benteng. Al-husun jamak daripada hisn, allati ta'na'ul mu'minin wa tahfazuhum minasyaitan, yang bisa mencegah orang mukmin dari syaitan, bisa menjaga orang mukmin dari syaitan. Apa? Ini ada 3 kata Ka'ab Al-Akhbari. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah bentengan orang mukmin buat menghindari godaan syaitan. Masjid, ya. Makanya beruntung orang yang sering hadir di dalam masjid. Salat 5 waktu di masjid, alhamdulillah, atau berjamaah, ya. Apalagi kita udah mulai sepuh, udah banyak di masjid, karena masjid itu adalah tempatnya ibadah, tempat orang ibadah, malaikat beribadah. Walaupun tidak menutup kemungkinan, banyak riwayat kita lagi di masjid tetap aja digoda oleh syaitan. Yang terpenting utamanya hadir dulu di masjid, insya Allah kita akan semangat untuk melaksanakan ibadah.
tempat bekas masjid itu ya dijadikan tempat sampah. Masya Allah. Kenapa? Dibangunnya, didirikannya bukan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid, kita punya masjid, insya Allah dibangun dengan ketakwaan. Orang-orang yang ada di dalamnya, pengurusnya, mudah-mudahan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah orang yang takwa, insya Allah masjid ini akan dibawanya kegiatannya bagus. Yang penting itu niatnya lillahi ta'ala, li syiar Islam, untuk mensyiarkan agama Islam, maka insya Allah. Tapi sekarang masjid itu, kalau di sini orangnya banyak, ada subuhnya berbaris, ada masjid ya cuma sebaris, ya softnya ada bahkan cuma 4 orang. Zaman, jadi zaman orang mulai jauh dari masjid, maka ini gampang kepada syaitan menjauhi tempat ibadah. Ya, jadi udah banyak nih sholat 5 waktu, ya Jumat yang banyak, Jumat aja yang banyak. Tapi 5 waktunya apalagi subuh, masya Allah, luar biasa. Ya, makanya gimana caranya nih ngurus masjid untuk menarik biar ada daya tarik. Ya, saudara-saudara kita yang belum ke masjid, mudah-mudahan mau masuk ke masjid. Ya, supaya apa? Mereka terjaga, karena disinilah benteng kita, benteng pertahanan kita. Paling tidak kita kalau masuk ke masjid bawaannya buat apa? Mau ibadah, bukan mau merumpi, bukan mau ngobrol solusi, bukan mau bisnis, bukan mau jual beli, mau ibadah. Datang aja udah langsung sholat, datang udah langsung sholat, sholat tahiyat, langsung zikir, langsung doa. Kalau udah sholat lagi. Pokoknya insya Allah orang yang datang ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya insya Allah paling tidak niatnya udah hadir di masjid, setan itu sulit untuk menggoda. Minimal itu. Jadi masjid kita, mari kita syiarkan masjid kita. Mudah-mudahan anak keluarga kita boleh senang dengan ke masjid. Jangan di akhir doang, begitu udah meninggal baru ke masjid. Bukan jadi imam, tapi jadi di depan imam malahan. Yang kedua, yang menjadi bentengan kita dari syaitan adalah zikrullah. Zikrullah hizbun. Zikir kepada Allah itu adalah benteng. Apa aja zikir? Kita boleh zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh, atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim, atau zikir afdhaluz zikri la ilaha illallah. Kita sering zikir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku. Kita sebut nama Allah, kita sebut nama Allah, ingatlah aku, maka kita, Allah akan ingat kita, Allah akan kenal kita. Apalagi lisan kita sering menyebut Allah, la ilaha illallah, luar biasa. Setiap langkahnya menyebut Allah, masya Allah, pasti akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak zikir, banyak doa di mana saja kita berada, kecuali di tempat-tempat tertentu yang dilarang. Jadi para hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang masalah zikir kita apa? Apakah harus pakai ijazah atau enggak? Kalau zikir yang umum seperti yang sholat, silakan, gak usah pakai
lisan kita nyebutin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pegang tasbih biar ingat. Kalau nggak pegang tasbih kadang-kadang kita sudah lupa. Kalau pegang tasbih kita jadi ingat jadinya, jadi pengen zikir, ya. Mau apa? Atau yang jadi zikiran kita ayat daripada Al-Quran, boleh apa? Kita baca ayat kursi, ya. Dalam perjalanan misalkan memang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak zikir dalam perjalanan, banyak doa, banyak baca ayat kursi. Salah satu doa yang diijabah adalah doanya orang yang dalam perjalanan. Fisah. Kita doa, banyak doa. Kita baca. Bahkan ya kita banyak doa, banyak zikir di dalam rumah, di jalan, di masjid, di kantor, dimanapun saja berada. Uzkurullaha azkurkum. Ya, uzkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, aku akan mengingat kamu. Ya, yang ringan-ringan. Ya, kalau orang dulu apalagi, Bapak mohon maaf, orang dulu orang tua kita dulu kalau habis sholat subuh di masjid, ya, sholat subuh di masjid. Selesai sholat subuh itu sampai duha sekitar jam 7 baru pulang. Kenapa? Zikirnya banyak. Ya. Zikir pagi dan petang dibaca. Ya. Jadi zikirnya yang pagi ini ya asbahna wa asbahal mulku lillah wa hurmatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Misalkan begitu. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, habis sholatnya banyak. Selesai zikir sholat, ya, bahkan zikir lagi, tambah lagi ya Arhamar Rahimin. Saya disuruh baca kalau subuh, habis sholat subuh, habis zikir itu baca ya Arhamar Rahimin 1000 kali. Waduh, kadang sampai ngantuk-ngantuk. Awal-awal sampai ngantuk-ngantuk. Ya Arhamar Rahimin. Lama-lama mah kalau udah biasa, gampang ya Arhamar Rahimin. Insya Allah segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang tua saya, ya. Jadi banyak ngasih. Jadi udah yang namanya baca Al-Quran udah jadi zikiran ketika kita sudah rutin baca. Seperti habis sholat duha biasanya ibu baca apa, Bu? Misalkan Waqiah, ya, atau malamnya habis asar misalkan, atau habis isya ada baca Quran, itu juga jadi zikir. Karena apa? Udah rutin, ya, udah rutin kita baca, jadi itu udah zikir. Ya, jadi wirid itu rutin. Punya manfaat zikir itu. Selain daripada menjaga diri dari syaitan dan anak buahnya. Syaitan dan anak buahnya. Kalau syaitan itu ya yuwaswis, godanya di dalam hati. Kita nggak merasa kadang-kadang. Godanya di dalam hati, nggak merasa kita. Karena digoda syaitan, mauannya yang negatif saja. Yang positif itu berat. Nggak berasa kalau setan. Yang kadang-kadang yang suka muncul itu bukan setan, ya, tapi apa? Jin. Nah, jin itu memang jin memang dari percikan api. Jadi masih anak buah gitu. Jadi yang banyak muncul kadang-kadang, tapi kalau orang yang zikrullah nggak akan dikasih dia. Ya, kalau orang-orang cerita itu bukan setan, tapi apa? Adalah jin. Setan susah dia. Kalau jin juga nggak semua orang bisa lihat. Tapi yang ditakuti itu yang suka nonton adalah jin, bukan setan. Baik, kalau dengan zikrullah kita zikir kepada Allah, insya Allah mereka akan takut. Ya, tapi kalau jin Islam ada, ya, jin Islam ada. Di masjid ada jin ikut sholat, ya, baik insya Allah. Ya.
sebagian Al-Quran merupakan obat, rahmat buat orang mukmin, orang beriman. Kasih sayang Allah buat orang yang baca Al-Quran. Sekarang ini sudah mulai ada krisis. Orang lebih banyak baca medsos dibanding Al-Quran. Walaupun di dalam HP-nya ada Al-Quran, di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Jadi kita harus banyak baca Al-Quran. Tapi kalau belum bisa baca Quran, maka wajib dia belajar. Hukumnya wajib. Baca Qurannya sunnah, tapi belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran itu hukumnya wajib. Jadi harus, jangan sampai kita makhraj tajwidnya, yang pendeknya, apa hukumnya segala macam itu tajwid. Terutama makhraj, tempat keluarnya huruf makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Kalau boleh cerita dulu, saya udah kuliah, udah ngajar anak-anak, udah ngajar, ya, pengen belajar qiraah, biar bisa apa, ya, buat musabaqah gitu. Dan ternyata ketika saya privat, saya minta seorang guru datang ke rumah untuk ngajarin qiraah. Ternyata saya dari awal lagi. Ternyata saya harus belajar lagi makharijul huruf, masih ada salah makhraj. Perasaan udah bagus, ternyata masih salah. Akhirnya belajar lagi dari alif. Alifuma. Belajar alifuma. Masya Allah, terus. Jadi jangan sampai salah. Al-Quran kalau dibacanya salah, nanti jadi salah artinya. Ya, kalimat bahasa Arab salah baris aja udah lain arti, apalagi salah huruf. Contoh, barun, ya, ada barun, ada birrun, ya, ada barun, ada birrun, ada burun, cuman fathah, kasroh, dhammah. Barun artinya itu daratan, birrun artinya itu kebaikan atau bakti, burun artinya itu gandum. Cuman beda baris satu huruf, barun, birrun, burun. Contoh, kalau kita baca Fatihah. Fatihah wajib gak dalam sholat? Wajib, rukun, ya. Kita baca tuh. Kalau bacanya salah gimana? Makanya kita harus, untungnya kita mau berjamaah, jadi mampu. Ya, kekurangan dalam Fatihah kita itu jadi dipenuhi oleh mampu. Kalau kita sendirian baca salah, contoh huruf sol, ya, sol, sin, su. Kadang-kadang walaupun ada ulama yang membolehkan membacanya sin, ihdinas siratal mustaqim, harusnya kan sok tulis, walaupun boleh ada ulama membolehkan ihdinas siratal, nanti artinya beda kan? Beda artinya. Kalau pakai shod, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau pakai sin gimana? Kalau pakai sin itu kepiting. Ya Allah tunjukilah kami kepiting yang lurus. Tapi kenapa? Kalau kita sudah berusaha membaca shod itu sulit, maka dibolehkan karena lahjah biasa. Lahjah itu
saja benteng. Ya, apalagi kita baca bacaan Al-Quran juga benteng. Makanya jangan lepas. Kita baca Quran, baik tadarus atau surah-surah pilihan, surah-surah tertentu, atau dari ayat Quran kita jadikan zikiran. Itu seperti tadi surah Al-Ikhlas, ayat kursi, surah yang lain. Bapak Ibu sekalian, sudah sampai sini ada pertanyaan? Masalah 3 yang jadi bentengan kita. Pertama, masjid. Ya, kita ajak keluarga kita supaya ke masjid, biar ramai terus. Ya. Yang kedua, zikrullah. Ya, zikir kita kepada Allah. Ya. Apa aja zikirnya? Banyak. Yang penting afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Oh, yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ringan di lidah, berat di timbangan akhirat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah itqum minan nar, akan menghindarkan kita, membebaskan kita dari api neraka. Lalu yang ketiga, bentengan kita adalah baca Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita jaga ini 3 hal. Yang mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, Allah pelihara keluarga kita, ya, dari godaan syaitan. Ada pertanyaan Pak? Biasanya Bapak ada. Waalaikumsalam. Ini pengalaman pribadi. Oh ya. Saya masih bertugas di rumah. Itu ada semacam ujian bersama. Oh iya. Ujian di masjid. Diundanglah anggota masjid lah ya. Banyaklah ibu bapak-bapak yang hadir. Yang manusia itu orang dari Jakarta. Menurut pemahaman saya, kan masjid itu suci dan dijaga oleh Allah. Ternyata mana ibu-ibu itu yang semacam kemasukan setan gitu. Kedua, pengalaman pribadi saya juga waktu saya di Mekah, di masjid Mekah itu, di sebelah saya itu ada orang Indonesia, jamaah Indonesia. Jadi ada orang Indonesia dekat kepalanya Ustaz. Lalu dia ngomong, yang orang kita ini, yang kebetulan waktu lihat dari nada bicaranya kayaknya orang dari Sulawesi. Kalau di Sulawesi itu sudah dibandingkan itu Jerman, bulan. Pada saat itu dia langsung mengeluarkan senjata. Nikam orang itu kami. Itu di sebelah saya, Ustaz. Ini pengalaman pribadi. Saya mohon penjelasan Ustaz. Itu kan suci dan dijaga oleh Allah. Kok bisa terjadi seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya katakan tidak menutup kemungkinan di dalam masjid pun, ya, akan diganggu setan. Contoh, ini setan ya. Kalau setan kan di dalam diri, maksudnya di hati, di pikiran kita. Ya. Ketika kita sholat, khusyuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, mungkin kita khusyuk. Tapi begitu akbar, kita mulai baca Allahu Akbar kabir, pikiran kita udah kemana-mana. Pikiran kita udah kemana-mana. Itu gangguan setan. Jadi yang tadinya lupa, jadi ingat kita dalam sholat. Yang tadinya itu nyari kunci di mana, begitu sholat ingat. Jadi memang masjid itu dijaga Allah, suci, ya, suci.
yang sedang sholat. Ya. Ada setan takut mengganggu orang yang sholat. Kenapa? Karena ada orang yang tidur. Ingat tidak? Ya, karena yang tidur itu adalah ulama, orang alim, orang yang faham. Takut diganggu, seandainya dia ganggu itu orang yang lagi sholat, maka takutnya dia bangun nanti ngebenerin sholat. Jadi setan itu banyak kemana aja, ya kemana saja. Ya, di masjid ada, tapi masjid yang penting kita niat hadir masuk ke masjid, kita niatnya untuk ibadah, maka itu sudah merupakan bentengan buat diri kita. Itu yang penting. Ya, masuk ke masjid, masjid ini merupakan yang di dalamnya insya Allah banyak orang salat, zikir, insya Allah jadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang takwa sulit diganggu setan. Orang takwa itu sulit